Wah, ya Sansin agak ngeri sebenarnya. Bisa tapi ngeri ya. Masalahnya kalau maksudnya Trestus bisa ngehindarin Oceanodity sih, mikirnya bisa, cuman ya agak ngeri aja. Ada agak resiko ngeri, lah, ada resiko yang kayak miss mekanik lah atau apa itu kayak itu akan terjadi gitu loh, apalagi dari game gitu kan. Last bandnya Joy oke lah untuk walaupun sebenarnya kalau andai dia ambil Joy lagi itu bakal kebanyakan magical. Satu Radiant Armor beres masalah di 3 hero. Iya, tapi kalau ya, sampai Joy ya. Mungkin mobilitasnya dicari lah. Seandainya Joy lepas terus diambil, bahayanya itu split pushnya. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Onyx sendiri. Dan kita akan lihat nih untuk pick keempat. Kalau gue jadi Yasbi gue ambil roamernya dulu atau mid lane-nya dah. Biar Esme-nya ini nggak match Saparit. Karena kalau Esme-nya match Saparit, waduh agak susah juga tuh. Iya ya. Bakal susah banget terutama untuk di lane-nya. Apalagi di early game, meskipun ada backupan dari Angela, tapi balik lagi ya, ini pokingan dari Esmeralda sih bakal susah banget sih untuk bisa dimenangkan oleh Aret di fase laning-nya. Tapi ya, Yasbi Sports mengamankan Grok pick keempat mereka. Ya pasti ini flex lagi sih. Ini flex juga sih, kita masih belum bisa menentukan ya siapa yang akan menempati posisi apa untuk Yasbi Sports. Tapi Onyx Prodigy, dua pilihan hero, apakah akan ada gold laner marksman atau Esmeralda sana yang akan match up melawan Harit di area gold lane-nya? Jujur gue suka Esme Gold sih kalau di kondisi kayak gini ya. Iya. 4 hero ini menurut gue tuh nggak bisa kill Esme. Oke. Dia nggak punya DPS pasti. Harit yang ke counter banget sama Esme, Fredrin dia bisa pegang Esme. Dia punya sisi yang mampu untuk pegang Esme tuh lumayan lama. Nah, yang jadi pertanyaan damage masuknya itu cukup nggak buat kill Esme? Mungkin di last pick nanti itu adalah sumber damage utamanya, mungkin dari jungle atau sebagainya, tapi dari Onyx. Menurut gue ambil Experience yang bakal lebih enak lah, Experience yang lumayan tanky yang bisa jadi bait di depan. Oke, dan ternyata Kari sebagai marksman yang dipilih sebagai laner dari Onyx Prodigy, yang pasti ini udah memastikan ya Esmeralda as a laner, Kubranya roamer, Kaditanya mid laner, dan ya satu pilihan hero terakhir. Mereka masih membutuhkan sosok yang memiliki burst damage besar sih kalau aku bisa bilang, karena baik lagi Esmeralda ini dengan 4 hero yang dipilih sama Yasbi Sports nggak ada yang bisa nge-take down loh. Di late game terutama ini terlalu tebal banget dengan shield yang bisa diabsorb juga dari Harit dan juga dari Angela. So, apakah hero yang akan mereka ambil? Apakah mid laner damage burst hero atau ke jungler yang akan mereka ambil? Dan iya, Hanzo Hellcard aku ya. Aku udah kepilihnya Hanzo tadi, suaranya mirip. Dan Hellcard ternyata ya. Oke sih, Hellcard dia bisa silent sling juga. Yap. Mungkin karena sempat kena ban ya dari Hellcard ini, jadi teman-teman udah pada lupa, tapi ya Hellcard ini adalah assassin yang bisa nge-counter assassin lawan. Karena efek silentnya ini mengganggu banget, bukan hanya untuk skill. Spellnya juga kena silence. Jadi kalau kayak Battle of Retribution dia pakai Shadow Rush ke depan, lawannya tuh kena silence, dan itu udah pasti bisa lebih unggul lah dari Retribution ya. Tapi yang jadi masalah nih untuk early game mungkin dari teman-teman Onyx sendiri, mereka benar-benar bergantung sama Kadita menurut gua. Kadita only bahkan. Dia nggak ada yang rotasi. Mungkin oke, Link bisa rotasi, tapi jangan lupa nih ada Angela yang selalu bisa backup juga. Nah, untuk Angelanya juga kan, ini Angelanya harusnya Angela mid lane kah? Angela harusnya ya, karena dari gold laner-nya kan bakal diisi sama dari AB ya. Cari XP dan level, menurut gua early game bisa dipegang sama Yasbi, tapi tergantung nih snowballing seperti apa yang bisa dilakukan oleh Onyx. Oke, jadi langsung saja kita menuju ke game yang kedua, Onyx Prodigy versus Yasbi Sport MDL Arena. Minta tepuk tangannya dong. Oke. Dan kita akan segera memulai game penentuan apakah Yasbi Esports mampu membuat Onyx Prodigy dikalahkan dengan clean sweep 2-0 poin penuh. Terlihat di bagian bawah sana, Roundel bahkan memberikan backupan untuk Hellcard XP. What? Oke, cukup menarik ya. Ini ternyata mid. Kita ada Roundel mid roll tadi, Roundel yang pakai ternyata mid lane dari Hellcard-nya. Dan terlihat Juicy yang menggunakan Fredrin di area jungler. Ki bergerak di bagian depan sana. Papa String dikeluarkan, tapi Lutfi damage-nya sakit banget early game. Dengan semua shield yang dihasilkan oleh Ki, ini bakal membuat Lutfi bisa untuk in and out dengan mudah. Wow, ini menarik banget nih Hellcard yang bakal. Gue pikir Hellcard bakal ditaruh jungle, dia bisa kontes. Tapi kalau Hellcard-nya bukan jungle, ini otomatis dia bisa bebas banget. Dia bisa bebas, nggak harus dia kelarin pattern jungle-nya dulu. Dia bisa rotasi, dia bisa pegang dari follow up damage. Apalagi untuk segi crowd control, mereka punya Angela, mereka punya Grok, dan juga ada Fredrin. Jadi benar-benar bisa, yang penting bisa nge-follow lah. Dan physical damage-nya beda. Karena memang mungkin dari AB-nya udah mengisi dari magicalnya. Jadi physicalnya diisi di mid lane. Dan Hellcard di mid lane menarik. Buat gue menarik banget sih. Ya, ini benar-benar pertama kali sih gue lihat ada Hellcard di area mid lane yang dibawakan oleh Yasbi Esports. Dan Petrify ternyata spell yang dia bawa untuk bisa memastikan lagi ketika Deadly Stinger nanti on point gitu ya ke arah target yang dituju. Dan juga bisa untuk membuat
nantinya follow up dari combo Kadita itu bisa di cancel juga di waktu yang tepat. Dulu gua pernah lihat tapi di gold lane. Oke. Dia match up sama itu waktu masih Meta fighter samping ya? fighter samping belum marksman. Oke. Jadi dia bisa ngelawan lah kayak Esme gitu kena stinger di awal-awal tuh bonyok soalnya kan. Tapi kalau di arah mid lane ya artinya ini benar-benar mereka nggak peduli lagi nih mau mid kayak mau apa kayak yang penting ini adalah physical damage dan itu mereka butuhkan. Jadi ya udah siapapun ditaruh di arah manapun yang penting statusnya pas. Iya, dan terlihat untuk turtle yang pertama berhasil didapatkan oleh Jaisim meskipun terkena efek knock up. Owen berusaha untuk mundur. Ada Dark Knight Falls yang dibuka oleh Roundel terkena efek knock up kembali tapi Deadly Stinger masih belum maksimal damage-nya. Hanya satu bar SP yang terkikis dari Owen, ditarik dengan Riot Town. Juicy coba untuk mencari momen pressure dia keluarkan tapi masih ditahan dan bahkan untuk kali ini early game lagi-lagi dipegang oleh Yasby Sports. Mungkin tunggu satu item lah ya dari cardnya. Item apapun itu. Entah itu Hunter kah, entah itu Demon Hunter Sword kalau memang dia mau. Itu benar-benar bisa impactful banget karena Stinger Hellcat sekarang itu masuk ke efek-efek unik dari item seperti Demon Hunter Sword ataupun Corrosion. Ya, dan masih menunggu item pastinya. Baik itu Demon Hunter Swords untuk mempertajam lagi damage-nya. Tapi dari segi emblemnya, Lim, ini aku penasaran banget nih sama Hellcat mid lane. Ternyata yang full assassin dengan membawa Lethal Ignition di area tengahnya. Dia punya penetrasi juga dari talent pertamanya. Emblem dasar assassin jelas Rapture. karena Hellcat butuh banget lari lah ya. Master Hellcat Assassin. butuh penet, butuh lari dan Master Assassin ini yang bikin nanti damage, make sure damage itu cukup. Sebenarnya gue berpikir kayak bisa juga kalau dia mau pakai weapon master, tapi weapon master bedanya itu kalau udah banyak item baru bisa berfungsi dengan baik. Nah kalau Master Assassin dari awal persenan damage outputnya itu akan lebih terasa. Jadi harus sedikit hati-hati nih, walaupun Hellcatnya gagal snowballing, dari awal dia bisa kasih follow up damage yang menurut gue bakal berbahaya. Dan ada sedikit yang mau gue bahas dari Harit. Harit sekarang dari talent keduanya tuh lagi rame banget pakai Festival of Blood. Festival of Ya, Blood. karena walaupun ini spell farm ya teman-teman, bukan damage yang dari basic attack maksudnya, tapi ini berfungsi banget dengan Synchro Vision. Oh, lihat Juicy coba untuk melarikan diri menuju ke bagian belakang boy. Poking kan damage-nya cukup sakit tapi jatuh dan bahkan terkena Dark Boss. Kemudian kita bagian depan saja Stinger Boss dipegang oleh Roundel. Owen, where are you running? Dan ball-nya serta flicker terpaksa dikeluarkan. Tapi yang menjadi keuntungan untuk Yasby Esports yang membuat boy-nya yang down. Wow, ini rotasi cepat banget tadi. Dan ini efek silence dari Hellcat itu yang benar-benar mengganggu. Link masih punya Tempest of Blade loh. Dia nggak bisa pencet, bukannya dia nggak pencet, tapi nggak bisa pencet karena efek silence-nya ini sangat-sangat mengganggu. Sementara untuk dari XP Lane, menurut gua udah menjadi pilihan yang paling tepat untuk DQ. Dia harus nge-cut. Lawannya Esmeralda, dia nggak bisa untuk match up 1 lawan 1. Ya, bakal cukup susah sih, tapi ya di kontes turtle yang kedua sepertinya terkena efek Infamous Power String keluar oleh Ki. Berada di bagian belakang sana boy. Oh. Sedikit saja SP yang tersisa dari Boy dan sepertinya bakal susah untuk bisa kontes di area turtle yang kedua ini. Lutfi berada di bagian depan sana. Lihat shieldnya dari Ki, berhasil sama bersih. Tapi lihat di sisi belakang turtle berhasil secure dan begitu mudahnya. Ki-nya down, tapi setidaknya dengan turtle yang diambil untuk Juicy, ini ya ada kompensasi yang mereka terima. Waduh, seru sekali para pemain di belakang kita. Cuman rata-rata yang gue denger Boy sih. Dan oke, untuk segi item Heptasis, oke, ini menjadi item utama namun di arah top lane sepertinya adu mekanik nggak bisa kemana-mana lagi. 1 kill cukup mahal, sebenarnya ada backup juga dari Heartguard yang make sure killnya ini bisa didapatkan oleh AB. Wow, ini atmosfer di sini sih benar-benar luar biasa banget ya, semangat dari semua, baik dari player-player dan juga para super fans yang datang. Dan ya kita lihat ya Boy. Dia tadi kesusahan loh, dia udah ke pick off untuk pertama kali di bagian top lane, dia di area orange buff-nya aja kena gangguan dari DQ yang benar-benar membuat dirinya harus bermain lebih aman. Tapi lihat di bagian top lane sana, follow up Rope dan juga flicker, tapi Tyrant Revenge dari Owen masuk, balikin terkena efek Petrify, Boy-nya down, ada Tyrant Revenge yang dikeluarkan tapi Juicy datang, lebih dari belakang Paul Sarbon karena Roundel, mau lari kemana Owen, didapatkan one shot kalau belakang berhasil di take down, 3 man down. Double kill dipegang oleh AB dan bahkan Yasby Esports lagi-lagi memenangkan team fight yang ada di bagian top lane. Fight yang terlalu maksa menurut gua. Onyx, mereka cukup potong rotasinya dengan bermodalkan Link di bagian belakang, namun mereka ternyata nggak sanggup. Damage dari Linknya ini nggak cukup. Apalagi lawan ini sudah bisa sustain. Jangan lupakan Angela yang selalu bisa menggunakan Heartguard-nya untuk melakukan defense, ngebantu lagi nge-backup dan ada efek heal juga. Itu yang akhirnya menjadi poin penting untuk pertarungan yang ada di arah top lane. Dan DQ masuk di timing yang tepat dengan wall charge-nya, bisa ngasih efek crowd control lagi dan make sure damage yang bisa di-deliver oleh Yasby ini cukup. Dapetin kill dan 3 yang tumbang dari Onyx. Ini harus ada strategi yang dirombak sih dari Onyx.
Ya, dan yang aku sadarin ya, ini combo Petrify sama Silence, Dark Fault. Kanadi untuk melarikan diri ke arah belakang, nggak ada flicker, tapi coba dibalikan dari counter play dari Owen yang sudah mempersiapkan juga di bagian top lane sana. Coba untuk mempertahankan meskipun AB yang kali ini menjadi target utama. Harga belum dikeluarkan dengan efek Immobilize, tapi berhasil meng-outplay Boy tertag dan 3 kalinya. Seorang diri di bagian bawah gak membuat itu berhasil, tapi ya Owen di bagian atas coba untuk escape. D once again kembali tertake out. Deki berada di bagian depan sana coba untuk menjadi power nature-nya. Owen, where are we running? Masih ada bouncing ball untuk mundur. Tapi di area turtle yang ketiga sepertinya Juicy bisa untuk mengamankan turtle-nya kembali meskipun Ki Cycle Knight di waktu yang tepat untuk menghindari Lutfi yang coba untuk engage, tapi Juicy beradu dan ya keuntungan lagi-lagi menjadi milik Yasmin Sports. Dicuekin sih Lutfi. Emang susah juga kalau dipukul nggak kenapa-kenapa, dan di bagian top dan Rondel yang kali ini bakal menjadi target. Tyrant pun di commit, Rondel bisa ditumbangkan. Lagi-lagi satu over commit mungkin yang dilakukan oleh Yasbi. Terlalu jauh menurut gua dengan teman-teman Yasbi-nya sendiri, posisinya nggak ada yang bisa backup mereka. Iya. Dan ini keuntungannya tetap masih ada di Yasbi dari 2000 gold yang diunggulin. Iya, agak mispositioning sih tadi sebenarnya Rondel yang membuat dirinya bisa mudah untuk terpick off. Meskipun dia pressure di area mid lane sana, di zaman force yang dibuka. Cherry coba untuk menghindar, clearing minion dengan roll wave. Menuju ke area bagian belakang, Owen bersiap juga masuk. Diki mencari semak-semak mahal untuk bisa memberikan watch out combo flickernya. Lutfi menahan semua player dari Yasmin Esports yang ada di bagian depan sana, mencoba untuk retribution. Berhasil didapatkan oleh Juicy, menahan semua damage yang masuk. Lutfi masih bisa membuat semua player Yasmin Esports mundur kembali ke arahnya. Ini gak diajak main sih Lutfi, kasihan banget ya, dia digebukin kayak gak ada, Tinggalin nih. kayak seakan gak ada loh dia ini. Tapi ya ini bakal menjadi poin penting nantinya. Kenapa? Karena kalau memang nanti akhirnya dia tahu oke, gue dicuekin nih kan, gue bikin damage aja nih. Wow, water barusan dihindari dengan adanya Tempest of Blade, namun untuk membalikan keadaan sebenarnya agak susah dan dipaksakan dan gak bisa. What boy, miss kalkulasi yang terjadi, kill yang mahal kembali terjadi boy. Ini udah harus fokus kembali sih, dia harus cari itemnya terlebih dahulu. Wah, boy. Lagi-lagi ya, inisiasi yang dilakukan miskalkulasi dan membuat dirinya terpick off untuk keempat kalinya. Tapi oke, Onyx Prodigy mempersiapkan satu turret di bagian bawah yang berhasil mereka tangkap juga, hancurkan dengan begitu cepatnya. Owen membuka vision semak-semak tapi tertinggal terlalu jauh. Tidak untuk escape dari arah belakang. Juicy, dia menjadi target utama, terkena efek down. Coba untuk menghindar tapi mau lari kemana? Damage Deadly Stinger terlalu sakit. Bahkan masih ada Petrify dan bahkan sekarang pertempuran terus terjadi. Owen menjadi target utama, damage yang masuk. Sakit banget dari single efficiency AB membuat Owen mundur ke area bagian belakang. Wah, charge combo dengan power of nature boy. Coba untuk mundur, outer threat berhasil dihancurkan untuk ketiga-tiganya. Tapi boy, satu bar SP tersisa dan dia masih bisa mundur ke area belakang. Tapi di waktu yang bersamaan Lord muncul di bagian top lane. Wah, ini inner turret di bottom lane diambil loh. AB-nya free banget di arah bottom lane dan jangan Kufra kayaknya nggak bakal bisa juga, bahkan bisa dilawan balik. Sementara di sisi lain Lordnya juga dipegang. Yaspi bener-bener pegang temponya, zona dikuasain dan Lutfi bener-bener gak diapa-apain. Dia gebukin siapapun gak ada yang peduli dan ini bahaya banget sebenarnya buat Grok. Ya, padahal Grok cukup sakit ya menerima damage pokingan dari Lutfi. Dan ya, Lord yang pertama berhasil secure oleh Yasmin Sport dengan tanpa ada gangguan. Mengingat dari Boy nggak coba untuk memberikan kontesnya, terpaut cukup nggak ada beda level padahal ya. Boy lebih unggul levelnya, cuman dia bakal riskan banget kalau bisa coba untuk kontes karena banyaknya crowd control yang dibikin sama Yasmin Sport yang bisa aja ngebuat dirinya turun dari tembok. Dan yes, Cherry clearing minion, Rogue Wave terpaksa dikeluarkan, nggak akan ada pick off method lagi dari Onyx Prodigy sambil menunggu kedatangan Lord di bagian bawah. Rondel masih coba untuk escape. Datang dari langit, Rondel siapkan dengan hard guard, tapi di sisi tengah sana Juicy ya ter-take down oleh seorang Cherry yang akhirnya membuat kerugian untuk Yasmin Sports. Ini yang gue bilang tadi nih, karena Esmeraldanya terlihat dicuekin ya dia bikin damage gitu kan. Nah dia udah punya item, nantinya nggak bisa dicuekin lagi. Kita udah lihat tadi DQ yang tadi udah kena pokingan yang lumayan sakit. Tiba-tiba Rondel pun kita lihat, wah udah sakit banget nih kena damage dari Esmeralda. Dan jangan lupa, nggak bisa di backup sama Ki. Ya, dan bagian tengah sana coba untuk bertahan di area outer turret. Boy sudah mulai bersiap juga. Engage ke Deki. Coba SP tersisa tempat komplit, tapi masih ada hard juga flicker untuk defensif. Datangnya Lutfi dengan Voice Harmon membuat Deki dan juga AB kehilangan setengah HP-nya. Tapi yes, masih cukup aman untuk defensif lane. Nah ini dia yang gue tungguin dari tadi. Itemnya seperti apa? Dominance Ice-nya belum ada yang jadi. Mereka belum bisa pakai Esmeralda sekarang. Mungkin udah mau jadi di arah Fredrin-nya nih. Dari Juicy-nya udah mengarah ke arah Dominance Ice.
Untuk Angela dia mengutamakan Ice Queen dulu untuk bisa megangin dengan efek slow yang begitu parah. Mungkin Lutfi bisa kepegang. Tapi jangan lupa nih, kalau misalkan belum ada Necklace of Durance gitu kan, atau mungkin dari si Halberd dari para physical damage-nya, ini artinya Esmeralda ya tetap akan sustain. Apalagi bisa ada shield gitu kan. Ketika Hardguard kan ada shield. Itu benar-benar bahaya banget untuk Esmeralda sendiri. Bisa diambil shieldnya gitu kan. Bisa dibalikin lagi nanti keadaannya. Dan itu nggak bisa nge-backup. Karena Esmeralda langsung nyerang, darahnya tuh darah merah, nggak darah putihnya. Iya, jadi efek shield yang dihasilkan sama siapapun player di esports itu bisa langsung ditembus gitu. Dengan basic attack ataupun skill dari Esmeralda. Juicy coba menangkap Cherry. Ada flicker yang dikeluarkan zaman Force. Tapi ada Rage karena belakang sana Owen coba untuk escape. Aman! Berhasil di take down tanpa stop blade. Boy coba untuk melakukan double kill-nya. Lagi buat triple kill. Kingsley diamankan. Tapi lihat masih ada Ronda di bagian depan sana. Triple kill Boy! Oh my god! Berhasil menghindari inisiasi Deathly Stinger dari Roundel. Terus dua orang player. Lutfi memukul mundur dua orang player itu Deki dan juga Kikara bagian belakang sana. Mendapatkan inner di bagian tengah. Tapi lihat 4 player dari Onyx Prodigy looking for better red. Di area tengah sana coba untuk melakukan defensif Diki. Damage-nya terlalu sakit dari Lutfi. Masih bisa bertahan karena clearing minion berhasil mereka lakukan. Tapi ya ini benar-benar keuntungan buat Onyx Prodigy dan mendapatkan gold wing yang cukup banyak di momen tadi, Lim. Oke. Ini temponya harus diturunin lagi sebenarnya dari mereka berdua. Fight yang cukup intens dengan metode comeback-nya tadi untuk fight back, bukan comeback ya, fight back yang dilakukan. Dan kita melihat dari instant replay presented by KFC. Mungkin terlalu overcommit AB-nya ini terlalu terekspos. Dan ini dia efek dari Lutfi yang dibiarkan terus-menerus dicuekin. Akhirnya dia udah punya item dan Lord bisa didapatkan oleh Boy nampaknya barusan. Wow, ini akan menjadi momen tapi Wild Charge yang dikeluarkan. Coba untuk memberikan efek stunnya. Lutfi siapa yang bisa take down ini? Ini bakal menjadi hero yang membuat pusing kepala sih, karena dia tanky banget dengan semua shield yang bisa dihasilkan sama Yasmi, bisa diabsorb juga. Dia punya Purify dan ya dari burst damage hero Yasmi belum ada yang bisa nge-take down gitu. Dari tadi Lutfi masih 203 KDA-nya dan Purify saat lagi akan segera available kembali untuk Lutfi. Dan ya, ini momen untuk Onyx Prodigy, mereka mendapatkan magical momennya untuk Lord yang kedua ini. Dan ya, apakah Yasmi Sport dengan nggak membawa high ground hero defense mampu untuk mempertahankan best turret-nya? Terlihat bagian tengah sana Lutfi coba untuk mengganggu Juicy, tapi Conceal Play, Owen, Tyrant's Defense dipersiapkan. Dengan efeknya, coba untuk Tyrant's Rage, datang dari arah langit Boy, tapi Ronda menjadi target utama. Juicy berhasil take down, Owennya pun menjadi pertukaran, tapi mega kill diamankan oleh Boy. Terlihat di bagian depan sana coba untuk memaksakan Hardguard ke arah AB. Seorang diri coba untuk melindungi beberapa best turret yang tersisa, tapi masih ada 4 player dari Onyx Prodigy yang memaksakan best turret di bagian bawah dan juga bagian tengahnya. Berhasil mendapatkan 2 best turret, bergerak di area bawah. Lutfi nggak bisa di-poking sama sekali. Terlalu banyak shield yang dihasilkan oleh teman-teman dari Yasmi Esports. Dan bahkan sekarang mereka sepertinya akan bisa mendapatkan Deki yang ada di bagian bawah sana. Paul Sarpun coba untuk memukul mundur, tapi Hardguard masuk ke arah seorang AB. Sakit, berhasil mendapatkan Cherry. 1v3, tempat sobat dibuka. One chance di area yang tepat, tapi sayang sekali nggak ada player yang kena di sana. Dan hanya harus berpuas bisa mempertahankan base yang tersisa dari Yasmi Esports. Wow, ini 3 best turret yang hilang. Onyx memegang kendalinya. Momen yang bisa diputar balikan langsung, dan kali ini untuk itemnya pun Onyx jauh lebih unggul. Lutfi yang akhirnya udah punya item, dia pakai 3 item sustain, Dominance, Oracle, dan Brute Force. Mengandalkan damage hanya dari skill-skillnya saja ternyata cukup untuk nge-press dari teman-teman Yasmi-nya. Dan ini menjadi masalah karena nggak ada respect item dari awal. Mereka fokus terhadap damage outputnya. Mereka melupakan anti-regen dari Necklace of Durance, dari Dominance, yang akhirnya itu ada di item ketiga. Nah itu menurut gue agak sedikit terlambat. Dan impact dari Grok yang semakin berjalan waktu ini semakin menurun, menurut gue juga perlu diperhatikan lagi. Hellcard-nya udah harus jaga posisi dan tahu kapan harus masuk. Ya, tahu kapan harus masuk sih. Tapi Diki Watchers untuk defensif, dan bahkan ada recall yang tadi sempat dilakukan juga oleh Roundel untuk mundur ke area bagian belakang. Masih menunggu kedatangan Lord yang ketiga di 23 detik yang akan datang. Tapi dari segi itemnya aku udah bisa bilang ya, dengan ada Dominance Ice atau efek Heartbreak, ini seenggaknya membuat Lutfi nggak bisa terlalu mendapatkan banyak absorb shieldnya. Dan bisa untuk lebih mudah untuk the pick off harusnya apabila ada Juicy di dekat area seorang Lutfi. Tapi Deki coba untuk split push terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan Lord yang ada di bagian top lane sana. Dan Lord Camp presented by KFC muncul di bagian top lane. Oke, dengan Lord yang sudah di set up juga sebetulnya. Yasmi yang
dia bisa buka vision, tapi kalau untuk setup lebih ke arah Onyx dan Tyrant Revenge bakal kena. Oke, ada Hardguard. Abe, lihat shield yang dihasilkan terlalu banyak. Owen jadi target kena efek Petrify. Berhasil mendapatkan Cherry. Oh my god, 2 match down. Dan Onyx Prodigy terjat down di sana. Datang dari langit. Coba untuk Tempest of Blade, boy. Mencari target utama round dan juga dagingnya down. 2 player berhasil dihancurkan, tapi Lutfi akhirnya bisa di pick up untuk pertama kalinya oleh Abe. Dan ini momen tepat untuk YSP Esports karena mereka masih ada 3 player dan harusnya bisa untuk mendapatkan chance yang lebih besar ke arah Lord yang ketiga yang ada di bagian top lane sana. Tapi lihat, laju dari minion sudah mulai menuju ke arah base dari YSP Esports. Terlihat coba untuk memberikan diri dengan flickernya, tapi di bagian top lane sana datang dengan satu wave minion penuh dengan 2 katapultnya. Boy, coba untuk menahan dan bahkan tershutdown dengan begitu cepatnya. Oh my god, boy. Damage apa itu? Dia nggak ada item defense sama sekali. Jelas banget dia dengan 1 kali synchro vision itu bakal tumbang. Ada Impurate juga yang bantu tambahin extra damage. Dan Lordnya kali ini free untuk teman-teman dari Yaspi. Kembali memegang kendali Yaspi. Dengan adanya satu blunder yang terjadi, ternyata mereka nggak kendor sama sekali. Mereka masih tetap fokus dan akhirnya mereka bisa memegang kendali game kali ini. Lord untuk Yaspi. Lord yang sudah enhance, belum evolve ya memang, tapi untuk enhance yang sekarang itu akan nge-charge terus-terusan. Di arah bottom lane tersisa base turret untuk teman-teman Onyx. Dan kalau pushnya rapi, mereka bisa pegang satu base turret mungkin yang ada di bottom lane. Wah, aku masih agak nggak percaya sih damage yang dihasilkan dari Abe tadi. Langsung menghilangkan nyawa dari Boy di bagian base-nya. Dan pasti Boy pun terkaget-kaget karena nggak available dan Tempest of Blade. Tapi ya, kita bergerak kembali ke lane of down di mana Abe terus bagi tempat sana. Lihat synchro visitnya sakit banget damage-nya. Abe membuka zaman force, memberikan efek stun dan juga tahunnya karena Lutfi damage. Oh my god, once again Lutfi yang ter-take down. Lord masih bergerak di bagian bawah. Boy coba untuk menahan laju dari Lordnya. Tapi lihat di bagian top lane sana 5-man move dari YSP Esports mencoba untuk mendapatkan base turret. Di bagian tengah sana dipaksakan. Owen dan Teleport dibuka. Petrify dan sehingga 3-man down. Double kill diambil oleh Dekir. Base-nya terbuka dan langsung YSP Esports clean sweep di match pertama kita. Wow, dengan momen yang sangat epic, sempat membalikan keadaan. Onyx Prodigy tidak mampu